berpotensi akan melakukan right issue jumbo juga nih, nggak kalah menarik sama kayak Inet dan PG, teman-temannya yang udah lebih dulu mengumumkan untuk right issue jumbo. Welcome back to my channel, Susi Setiawati Talks. Bareng aku lagi sama kucing aku. Dia makin gembul ya. Kucing aku, kalau ada yang nanya kemarin siapa sih nama kucingnya, padahal aku selalu sebutin namanya Kimukai. Kenapa namanya Kimukai? Karena dia asalnya dari Thailand ya. Ya, ini memang mukanya kelihatan cowok, padahal dia ini cewek. Nah, untuk hari ini aku mau bahas tentang right issue karena kemarin sempat menarik banget ya, banyak right issue jumbo gitu ya, banyak right issue jumbo, terus habis itu harga sahamnya pada banyak yang terbang, dan menariknya lagi banyak yang melakukan right issue adalah untuk melakukan ekspansi bisnis gitu ya, ada juga sebagian buat bayar utang. Nah, nanti di akhir sesi aku mau spill ya, aku mau bocorin salah satu saham yang berpotensi akan melakukan right issue jumbo juga nih, nggak kalah menarik sama kayak Inet dan PG, teman-temannya yang udah lebih dulu mengumumkan untuk right issue jumbo. Nah, biasanya kalau berhubungan dengan yang jumbo-jumbo ya, kalau berhubungan dengan yang jumbo-jumbo tuh biasanya cukup menarik ya, apalagi kalau right isunya ini dia buat ekspansi bisnis, berarti kan nanti dia akan memperbaiki secara fundamental gitu ya, kapasitas produksinya, operasionalnya akan ditambahkan ya untuk meningkatkan performa secara revenue, net income-nya juga. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat ya, biasanya saham-saham yang mau right issue jumbo ini smart money atau alias bandarnya ya, biasanya udah mulai akumulasi dari beberapa bulan atau beberapa minggu gitu ya, sebelum dia mengumumkan untuk right issue jumbo. Makanya menarik banget nih kalau kita bisa tahu start duluan gitu ya. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan teman-teman, right issue tuh apa sih, gimana sih? Di sini mungkin aku mau jelasin secara sederhana aja biar teman-teman mengerti, karena sebagian juga mungkin ada yang belum ngerti bagaimana sih skemanya right issue itu gimana. Nah, secara sederhananya adalah perusahaan itu akan jadi butuh modal. Ketika dia butuh modal, daripada dia pinjem bank, daripada dia cari investor, ya udah dia terbitin saham baru aja gitu. Nah, saham baru ini nantinya dikasih haknya kepada para pemegang saham yang sudah lebih dulu punya saham tersebut gitu ya. Nah, kemudian mungkin kalau bahasa sederhananya aku contohin gini deh ya. Misalkan teman-teman punya usaha, punya warung gitu ya. Kemudian warungnya ini mau diperbesar, mau jadi agen istilahnya gitu. Berarti kan butuh banyak barang, butuh banyak istilahnya perlengkapan peralatan yang baru gitu ya. Nah, daripada dia pinjem bank, susahnya minta ampun, kemudian atau cari investor baru, itu kan gak gampang. Ya udah, dia akhirnya ngomong nih sama para pemilik-pemilik warung itu. Jadi warung ini ceritanya punya 3 orang, dia ngomong lah sama 2 orang teman bisnisnya ini, yuk kita terbitin saham baru untuk tambah modal gitu ya, tapi dengan harga yang lebih murah gitu. Contohnya misalkan harga saham tersebut di pasar udah 1.000, dia mau right issue dengan harga right issue-nya lu bisa tebus di harga 500, berarti kan 50% lebih murah, karena biasanya harga right issue itu ketika sudah diumumkan biasanya lebih murah daripada harga sahamnya saat itu mulai berjalan. Makanya lebih enak kalau kita ya bisa tahu dulu nih mana saham yang berpotensi right issue duluan sebelum harga sahamnya menuju ke harga right issue gitu ya. Nah, kemudian mungkin banyak juga nih yang nanya, kenapa sih right issue itu kok bisa lebih murah gitu ya. Ya kalau lebih mahal ini nggak laku, saya sama aja lo beli di harga saham berjalan dong, atau harga saham reguler gitu ya, apa gunanya ada right issue? Karena kan right issue memang lebih murah dibandingkan harga sahamnya saat itu ya, memang untuk berpotensi biar banyak yang nembus ya, biar dia perusahaannya itu dapat modal. Nah, kalau misalkan ikut beli, kira-kira persentase sahamnya sama nggak sih? Secara persentase ya, persentase itu sama, tapi mungkin jumlah saham kita yang istilahnya bertambah, tapi secara persentase sama gitu. Karena kan ketika perusahaan itu nambah modal, nambah dengan saham baru gitu ya, secara persentase kamu kan nembus itu sebenarnya sama, tapi secara kepemilikan aja istilahnya ya lu punya lembar lebih banyak gitu ya.
Nah, kemudian pastinya kalau kamu ikut ya kamu membantu perusahaan tersebut atau berkontribusi dalam menambah modal gitu. Kemudian ya kayak tadi biasanya dapat harga sahamnya lebih murah karena biasanya ketika diumumkan harga saham itu pasti udah di atas atau lumayan jauh upside-nya dibandingkan dengan harga right isunya gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak beli, gimana ya paling yang tadi hak yang udah kamu udah punya sahamnya nih sebelumnya misalkan 10 lot, kamu misalkan dengan rasio kamu bisa nembus 5 lot gitu ya, ya terdilusi gitu ya hak kamu istilahnya ya udah hilang gitu kalau memang nggak mau nembus gitu. Cuman ya istilahnya lu nggak ikut kontribusi dalam penambahan modal ke perseroan dan sebenarnya hak lo itu lu bisa lokasi sih ke orang lain gitu istilahnya dalam right issue itu nggak harus lo yang nembus. Nah contohnya begini, misalkan ya kamu punya 5 permen, teman kamu punya 5 permen, berarti kan totalnya 10 permen gitu ya. Nah, gimana caranya usaha permen ini dia mau cari modal akhirnya dia nambah 10 permen lagi, jadi 20 permen. Tadi kamu punya 5 permen, teman kamu punya 5 permen. Jadi masing-masing kepemilikannya adalah 50% karena kan 10. Kemudian mau nambah saham baru di permen itu 10 lagi. Jadi total sahamnya adalah 20. Tadinya kan kepemilikannya 50%. Berarti kan ini nambah jadi 20. Nah, masalahnya kamu nggak mau nebus nih, tapi teman kamu yang mau nebus yaitu sebesar 10 tadi, diambil semuanya. Berarti teman kamu megang 15, kamu cuma megang 5. Berarti persentase kamu yang tadinya 50% itu jadi berkurang gitu. Kamu cuma 25% yaitu 5 lembar, 5 permen tadi, teman kamu 15 dengan dia berarti sekitar 75%. Jadi sebenarnya secara persentase kepemilikan kamu itu adalah berkurang ya karena kan tadi jumlah sahamnya nambah tapi kamu tidak mengambil hak tersebut gitu. Nah, kemudian kita mungkin bahas sahamnya gitu. Kemarin udah ada beberapa saham ya yang melakukan right issue jumbo yaitu ada 8 kalau nggak salah ya. Itu ada PG, Inet, kemudian CBRE, ada PANI, WiFi, IRSX, sama GMFI, sama Nine ya. Nah, PG itu kemarin kalau kita lihat untuk jumlah right issue-nya ya maksimal 944 juta saham baru plus dia ada warannya sama. Jumlahnya 944 juta juga. Nah, memang untuk harga rakisunya belum diumumkan, masih menunggu persetujuan nanti RUPS pada 24 Desember ya. Nah, tujuan si PG melakukan rakisu itu kemarin untuk modal kerja sama untuk modal ke anak usahanya gitu ya, kasih modal ke anak usahanya. Dan kemarin teman-teman mungkin kalau perhatiin sampai gitu naiknya kencang banget luar biasa. Nah, begitu juga dengan Inet. Inet itu right isunya 12,8 miliar saham baru gitu ya. Harganya 250, tapi ketika sudah diumumkan harganya itu harga saham Inet tuh udah tinggi banget lah, udah 500-an kalau nggak salah dibandingkan harga right isunya saat itu diumumkan 250. Berarti udah naik 100%-nya gitu ya. Dimana HMTD-nya di 1 hingga 5 Desember, kita CAMDAT-nya di 25 hingga 27 November kemarin ya. Oh belum lewat saya come date-nya berarti di minggu depan 25 hingga 27 November 2025. Nah memang untuk Ina sendiri Ragisunya digunakan untuk ekspansi bisnis ya. Jadi dia nanti untuk ekspansi FTTH Wi-Fi 7, kemudian modal anak usahanya itu ada 3 si GPI, PFI, IAB dan juga untuk pengamanan dan juga layanan plus dia nanti untuk CAPEX. Kemudian CBRE kita tahu kemarin dia beli kapal triliunan ya, dia nerbitin rakisu memang tujuannya untuk lunasin beli kapal itu maksimal 48 miliar saham baru. Harganya memang belum ditentukan tapi kalau nggak salah kalau baca di keterbukaan informasi harga saham rakisunya itu kurang lebih 30 hari rata-rata harga saat itu setelah dia ROPS gitu ya, dan dia memang kemarin sempat RUPS juga ya, mungkin teman-teman nanti bisa lihat berarti tinggal di rata-ratain aja tuh 30 hari dia setelah RUPS harganya berada di berapa. Nah itu rata-rata dia akan rakisunya berarti mungkin masih tinggi ya harusnya ya. Sekarang kan harganya sekitar 1000-an ya. Kemudian dia memang untuk itu ya lunasin kapal yang kemarin dia beli, untuk modal kerja juga, CAPEX, armada, sama dia ada konversi utang 55 juta US dollar. Kemudian untuk PANI itu maksimal kemarin sekitar 1.115 miliar saham, dimana isunya harganya lumayan tinggi ya, lumayan mahal sih 15.000 per saham gitu ya. Dimana ini masuk di PMTD 3 ya untuk tahun 2025 dan tentu saja PANI kita ketahui
untuk modal ya, pasti untuk modal. Kemudian untuk modal ini anak usahanya udah listing CBDK ya, bangun kos suami sukses, dan modal anak usahanya itu ada PT Cahaya Inti Sentosa, CISN, kemudian Karunia Utama ini terus kemudian ada PT Panorama Eka Tunggal ya, atau PET. Ini emang nggak bisa diem. Kemudian WiFi ini juga harganya lumayan ya, 2000 per lembar saham. Dia menerbitin 2,95 miliar saham baru, regisunya sudah selesai tapi ya di Juli kemarin. Kemudian dia memang untuk ekspansi jaringan, modal kerja, sama memang target jangkauan 25 juta rumah ya. Kemudian ada IRSX ya. Untuk IRSX sendiri di sini 12,39 miliar saham baru plus ada warannya 1,86 miliar waran seri 2 ya. Kalau tadi PG dia waran sama regisu induknya itu sama. Harga pelaksananya belum ditentukan, nanti kemarin sebenarnya udah disetujui ya untuk regisunya di 25 September gitu ya. Nanti untuk digunakan untuk ekspansi, capex, dan juga memang digunakan untuk anak usahanya juga. Kemudian GMFI dia maksimal 124,27 miliar lembar saham seri B ya. Untuk harganya belum diumumkan, nanti disetujui dalam RUPS. Kemudian memang dia untuk modal kerja, penguatan struktur permodalan, integrasi dengan API juga. Kemudian ada Nine, maksimal 2,1 miliar lembar saham ya. Estimasinya kurang lebih regisunya di 300 hingga 500 ya. Kemudian targetnya nanti mulai di November 2025 hingga April 2026. Yang sama untuk modal kerja juga sama struktur modal. Jadi memang yang untuk bayar utang memang cuma CBRE ya di sini ya kalau kita lihat untuk fungsi dari regisunya. Nah, kalau teman-teman lihat kinerja keuangan ya gimana? Kinerja keuangannya ya di 8 emiten regisu jumbo ini, PG itu kita pakai revenue, quarters, ya pertumbuhan tahunan ya. Kemudian juga net income quarter dengan kita bandingkan secara year on year. PG itu masih minus revenue-nya di 73,62%, labanya juga anjlok 933%, PBV-nya udah di 3,6, PER-nya karena masih minus ya, karena tadi masih rugi. Karena masih turun gitu ya di 13,05, PER-nya minus 13,05 gitu ya karena rugi. Kemudian dia ini sudah per kuartal 3. Untuk Innet ini belum rilis kuartal 3 sehingga hari ini ya. Masih di kuartal 2, dia pendapatannya naik 341%, bagus ya, makanya harga sahamnya juga naik kenceng kemarin. Kemudian laba bersihnya naik 1186%, PBV-nya 17,5, PER-nya 327, mahal banget, emang udah mahal sih Innet. CBRE juga kalau kita lihat secara pendapatan turun 105%, labanya juga turun 138%, PBV-nya udah 58, PER-nya udah minus 111 ya. Kalau kita lihat ya, memang kurang bagus ya. Tapi harga sahamnya kemarin sempat lonjak ribuan, 8.000% ya. Ini udah kuartal 3, kuartal 3 udah rilis. Pendapatannya naik 94,57%, kemudian laba bersihnya juga naik 150% ya, bagus ya. PBV-nya udah 10,5, PER-nya udah tinggi 224 gitu ya. WiFi ketiga belum rilis jadi masih Q2, pendapatannya naik 66,58%, laba bersihnya 140,3%, PBV-nya ada di 8, PER-nya 38,6. IRSX masih di Q2 karena Q3 belum rilis. Secara pendapatan turun 82%, labanya juga turun 238%, PBV-nya 10,2, kemudian PER-nya minus 523 ya, memang kinerjanya belum oke. Kemudian GMFI sama Nine juga Q3 belum rilis, masih Q2. GMFI pendapatannya turun 27,7%, labanya juga turun 53%, PBV-nya minus 0,74 ya, kemudian PER-nya di 10,4. Nine juga pendapatan laba bersihnya juga turun 13,5%, pendapatannya laba bersih 27,4%. Kemudian PBV-nya ada 20,4 dan PER-nya juga minus gitu ya. Sebenarnya rata-rata kinerjanya nggak bagus ya regisu ini ya. Cuman harga sahamnya kenaikannya gila banget nih. Kalau kita teman-teman lihat di sini PG naiknya secara year to date ya. Ini cut off harga sahamnya 19 November. PG naiknya udah hampir 70%, Innet 840%, CBRE 5.580, sempat 8.000% ya. Pani masih minus ya secara year to date di
masih minus sekitar 12%-an. WiFi naik 700%, IRSX 764%, GMFI 63%, Nine 140%. Jadi kalau kita lihat di sini kenaikan harga sahamnya luar biasa, sebenarnya nggak sebanding dengan kinerjanya, tapi siapa tahu dengan nambah modal dari Rakis ini ya sebenarnya tujuannya juga untuk memperbaiki secara fundamental gitu, karena kan dapat tambahan modal bisa ekspansi, bisa meningkatkan pendapatan, penjualan, akhirnya laba bersihnya juga bisa meningkat ya, tadinya rugi bisa berubah jadi laba. Nah, seperti yang aku janjikan tadi, di akhir sesi ini udah beres, kayak tenang. Di akhir sesi aku mau kasih spill atau bocoran saham yang akan melakukan right issue jumbo gitu ya. Nah, aku nggak mau sebut sahamnya, aku mau kasih kisi-kisinya aja jadi kalian cari tahu sendiri. Nah, jadi sahamnya ini sebenarnya sempat ganti nama ya di awal tahun ini. Dia sempat berubah ganti nama dan juga bisnis jadi EBT, energi terbarukan. Sekarang memang banyaknya perusahaan yang bisnisnya apa, tadi tiba-tiba jadi EBT, kayak karya yang konstruksi dia jadi EBT ya, bukan karya tapi ya. Kemudian di sini dia pokoknya ada ini ya, ada bisnis PLTS ya juga ya. Ya namanya juga EBT ya, pasti ada PLTS-nya ya. Pokoknya dia fokusnya di renewable energy, ada oil and gas, ada logistik juga. Kemudian apa lagi yang bisa aku spill ya. Jadi pokoknya labanya sempat melonjak ratusan persen ya. Kemudian di kuartal 3 kemarin dia sempat diakuisisi juga ya sama salah satu emiten, itu nilainya fantastis juga gitu ya. Akhirnya setelah itu harga sahamnya lumayan naik ya, tapi masih ada potensial karena harga right isunya lumayan tinggi gitu. Upside-nya kurang lebih masih 100% dari harga saat ini ya, 100% lebih lah ya. Kemudian kalau disebutin semua kayak ketahuan ya. Kemudian dia ada kerjasama juga dengan perusahaan Cina. Nah, silakan cari apa itu emitennya, tadinya udah aku kasih kisi-kisinya, tinggal dicari tahu aja. Ya, pokoknya masih punya upside kurang lebih 100% dari harga saat ini gitu ya. Disclaimer on ya, disclaimer on, jangan lupa untuk dianalisa ulang ya, jangan diterima mentah-mentah. Jadi harus teman-teman analisa ulang. Nah, semoga pembahasan tentang Rakis ini bisa menjadi insight dan juga pengetahuan teman-teman. Kalau kamu suka, jangan lupa share, like, komen di video ini, dan juga follow aku di Instagram Susistiawati22 dan TikTok aku Susistiawati 1994. Udah rusuh tuh ya kucing aku. Dan juga buat teman-teman yang ingin bikin website bisnisnya atau mau bikin program gitu ya. Ini ngapain ya tuh kucing ya? Mau bikin program gitu ya, kalian bisa cek di website bisnis aku ya. Ini nanti aku ada creativeweb.id, kalian bisa cek di sana ya. Jadi kalau kalian mau bikin website, program keuangan dan lain-lain kalian, ataupun butuh advertising, bisa di situ. Mohon maaf mungkin ada kerusak-kerusak karena di depan aku tuh kucing aku lagi mainan pasir ya. Kalau nggak disediain pasir di dekat studio itu nanti dia pipisnya sembarangan. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di segmen hari ini. Jangan lupa follow dan ikutin terus channel aku. Bye bye, sampai jumpa di next video.